Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya sendiri adalah Rita dengan NIM D1B122045. Sedangkan teman-teman saya adalah Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz dengan NIM D1B122062. Perkenalkan, nama saya Aprila Pratiwi dengan NIM D1B12201. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hermawan Deskofa Slamet dengan NIM D1B1222036. Saya Sarnijia Tanggalayu, NIM D1B1222018. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahril dengan NIM D1B1222060. Perkenalkan, nama saya Yola Febiola dengan NIM D1B1222020. Oke, itulah tadi perkenalan kelompok kami dan masuk pada materi tentang hubungan geopolitik dan otonomi daerah. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan dari jarak jauh atau dikenal dengan asas sentralisasi, tidak akan berjalan dengan efektif, lebih-lebih dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak daerah dan wilayah yang sangat luas. Oleh karena itu, sejak awal berdirinya negara Indonesia, rencana untuk pemberian otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan sudah ada. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Kedua, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang setiap provinsi, kabupaten dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Dengan merujuk pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua, kemudian pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah di Indonesia merupakan keniscayaan reformasi setelah kebijakan sentralistik Orde Baru yang menempatkan kekuasaan penyelenggaraan pemerintah pada pemerintah pusat. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Konsep negara kepulauan yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia menimbulkan tantangan, ancaman, dan gangguan bagi Indonesia. Ada 4 negara yang sangat berkepentingan atas wilayah Indonesia, antara lain 1. Negara ASEAN termasuk Australia, 2. Negara ASEAN dengan armada perikanan seperti Jepang, 3. Negara perusahaan perkapalan Sealiners, 4. Negara adidaya untuk memudahkan manuver armada militernya dalam rangka melaksanakan global strategi geopolitiknya. Saya akan membacakan materi tentang permasalahan otonomi daerah. Yang pertama, merosotnya nasionalisme daerah, maraknya rasa kedaerahan. Yang kedua, pegawai negeri daerah sering diposilitir untuk kepentingan penguasa di daerah otonom. Yang ketiga, munculnya KKN yang semakin menjadi. Yang keempat, praktek kotor untuk memperoleh status pegawai negeri atau pejabat daerah memprioritaskan sanak familinya untuk memposisikan jabatan strategis. Yang kelima, alokasi anggaran belanja daerah untuk keperluan pegawai seperti pengendara kendaraan dinas, biaya perjalanan dinas, rumah dinas, dan sebagainya yang membengkak mengakibatkan tidak keseimbangannya antara pemenuhan hak warga negara dengan pengeluaran untuk keperluan dinas, pegawai atau pejabat daerah, termasuk juga anggaran perjalanan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja kami tentang hubungan geopolitik dengan geostrategi. Geostrategi merupakan suatu strategi atau upaya atau metode dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara dalam menentukan kebijakan, tujuan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional, dan untuk mempertahankan konsep geopolitik negara Indonesia sebagai negara kepulauan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Proklamasi Pancasila, Sumpah Pemuda, dan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara geopolitik dan geostrategi yaitu geopolitik sebagai landasan awal saat akan melakukan perluasan politik dengan mempertimbangkan faktor geografisnya melalui geostrategi yang melihat bermacam-macam potensi yang dimiliki suatu negara.
Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud ketahanan nasional. Ketahanan nasional sangat penting bagi suatu bangsa dan negara karena berhubungan erat dengan kelestarian hidup negara dan menjamin kelangsungan pejuang bangsa dan mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Saya akan melanjutkan materi pembahasan yang sebelumnya. Ketahanan nasional memiliki beberapa pengertian antara lain keuletan daya tahan, kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar negeri maupun dalam negeri. Ada aspek pancagatra kehidupan, yakni 1. Gatra ideologi, 2. Gatra politik, 3. Gatra ekonomi, 4. Gatra pertahanan dan keamanan. Saya akan melanjutkan materi tentang hubungan geopolitik dengan penataan ruang. Penataan ruang, pembangunan masih kurang diperhatikan oleh pemerintah di daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang penataan ruang. Di dalam undang-undang ini tersirat makna filosofi antara lain pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras dan berkelanjutan, serta adanya keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum. Hakikat dari penataan ruang yang baik tersebut cukup memadai karena ruang hidup adalah salah satu unsur dalam menentukan geopolitik suatu negara. Namun pada kenyataannya, semangat individualistik semakin besar sehingga berdampak pada penataan ruang yang semakin mendesak dan banyak proyek yang menjadi bermasalah karena kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah. Daerah akan semakin curiga apabila proyek penataan ruang tersentralisasi akan membuat warga masyarakat di daerah hanya akan mengalami penderitaan seperti dulu. Namun jika diatur oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan menimbulkan masalah dengan daerah lain dan masalah SDM yang masih terpusat di Jakarta.